Biang keladi, saya sebut saja penjahat, saya nggak akan khawatir, ya, siap tempur kami, siap tempur. Oke, penjahat di Republik ini yang menjual tanah air ini, orang-orangnya itu bercokol di Badan Pertanahan. Pak Erlangga, soal pagar laut itu benar masuk PSN PIK 2, Pak? Assalamualaikum. PIK 2 bukan PSN. PIK 2 bukan PSN. Nah loh. Kemarin yang bilang PSN siapa ya? PIK 2 bukan PSN. Ya. Pada cuci tangan ya. Lempar batu, lempar bola ya. Kenapa? Hah? Udah ngeri-ngeri sedap kalian. Yo guys, balik lagi bersama saya tentunya Uki guys, dan kali ini aku mau bahas lagi yaitu masuk ke segmennya yaitu laut ya, pagar laut nih guys, sertifikat janggal di area pagar laut Tangerang guys. Nah, seperti apa beritanya? Yuk langsung kita simak guys yang lagi viral ya. Polemik pagar laut di Tangerang kini mulai terang benderang. Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala BPN Nusron Wahid pun sudah buka suara dan mengakui bahwa pagar laut Tangerang mengantongi sertifikat hak guna bangunan. Nusron menyebut jumlah sertifikat hak guna bangunan mencapai 263 bidang dan dimiliki atas nama sejumlah perusahaan hingga perorangan, dengan pemilik terbanyak atas nama PT Intan Agung Makmur 234 bidang. Bahkan dari temuan ATR BPN ada 17 bidang berstatus sertifikat hak milik. Total luas area dengan status HGB tersebut lebih dari 537,5 hektar atau 5.375.000 meter persegi. Masing-masing kafling pun memiliki luas bervariasi mulai dari 3.458 meter persegi hingga yang terluas 60.387 meter persegi. Persoalan pagar laut ini pun ternyata sampai ke istana. Senin 20 Januari 2025, Menteri KKP Sakti Wahyu Trunggono berpayung di tengah hujan bergegas datang ke istana usai dipanggil Presiden Prabowo Subianto untuk melaporkan duduk perkara pagar laut di Tangerang. Setelah bertemu Presiden Prabowo, Menteri KKP dalam keterangan pers yang menekankan bahwa sertifikat hak guna bangunan dari pagar laut di Tangerang, Banten adalah ilegal. Pembangunan di ruang laut perlu memiliki izin kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang. Saya perlu sampaikan, pagar bambu yang membentang di perairan Kabupaten Tangerang, Banten rencananya akan dibongkar pada Rabu 22 Januari 2025. Keputusan tersebut diambil setelah Kementerian Kelautan dan Perikanan berkoordinasi dengan Kepala Staf Angkatan Laut. Pembongkaran bersama juga akan melibatkan Bakamla, Baharkam hingga Persatuan Nelayan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download lagi, Metro TV Extend. Viral sosok Khalid, nelayan Banten yang tegas menentang pagar laut di Tangerang. Beredar viral sosok Khalid, nelayan Banten pemberani yang debat soal pagar laut di Tangerang. Khalid diketahui vokal menolak pembangunan pagar laut di Tangerang lantaran berimbas kepada para nelayan. Salah satu kerugian dialami Khalid, nelayan dari Desa Krojo, mengaku pendapatan turun gratis akibat pagar laut tersebut. AHY bongkar fakta soal pagar laut Tangerang. Ternyata memiliki sertifikat yang terbit di era Jokowi. Bayangkan ada 263 sertifikat di mana itu tuh sudah dikapling-kapling guys. Laut dikapling-kapling. Padahal itu secara hukum melanggar undang-undang. Yang kedua, kalau misalkan itu nggak melanggar undang-undang, siapa yang mengukur dan memberikan kartu merah ibaratnya untuk laut yang jelas peruntukannya untuk nelayan, untuk ekosistem dan sebagainya, tiba-tiba dikapling. Dan yang paling parah, ini kaitannya sama oligarki yang secara terang-terangan disinyalir memberikan satu kontribusi terhadap kemenangannya Jokowi 2019. Ini sangat menarik. Semoga tidak ada lagi kasus-kasus semacam ini ya. Kita ikuti perkembangannya nanti. Pagar laut ini Ya, ada titik Soeharto turun tangan ikut pembongkaran pagar laut, katanya seperti itu guys. Nah, kita lihat berita akan ini ya. dicabut
Dan tentunya kami sangat mengapresiasi keputusan pemerintah ini yang memang sudah keputusan presiden dan sudah dijalankan beberapa waktu yang lalu, dan sekarang hari ini secepatnya akan dituntaskan dengan bantuan dari Angkatan Laut. Kemudian mengenai sertifikat yang ada sudah kita dengar dari Pak Menteri bahwa ini akan dibatalkan karena laut ini bukan milik perorangan atau milik korporasi, ini adalah milik kita semua. Jadi melanggar hukum, mengkapling-kaplingkan tanpa izin, tentunya kami dari DPR terutama Komisi 4 meminta untuk ini segera diselesaikan dan ditertibkan. Waduh guys, kita lihat lagi. Ini kan dilakukan proses pemagaran itu tujuannya adalah agar tanahnya itu nanti naik. Semakin lama semakin naik, semakin naik. Jadi kalau ada ombak datang, begitu ombak surut, dia ketahan. Sedimentasinya ketahan. Boleh dibilang seperti reklamasi yang alami begitu, ya. Jadi nanti kalau terjadi seperti itu akan terjadi daratan. Dan jumlahnya tuh sangat besar. Tadi saya laporkan kepada Bapak Presiden, dari 30 hektar itu kira-kira sekitar 30 ribuan hektar kejadiannya. Ini ada ya, bila ada yang butuh lahan tanah bilang sama saya. Ini dalang tik 2, tangkap Mulyono, tangkap Jokowi pengkhianat. Bukan aku yang ngomong ya, ini tulisannya dari ini ya. Yuk kita lihat beritanya guys. Biang keladi, saya sebut saja penjahat, saya nggak akan wakil. Ya, siap tempur kami. Pagar laut siap tempur. Oke, penjahat di Republik ini yang menjual tanah air ini, orang-orangnya itu bercokol di badan pertanahan. Mulai dari BPN, kantor pertanahan sampai dengan ke atasnya. Oke. Kenapa? Apa rujukannya? Kalau Pak Presiden bisa mampu nanti ya menjawab satu persoalan ini, indikator keberhasilannya adalah konflik agraria di bulan Desember tahun ini juga akan menurun. Coba lihat persoalan tanah yang menimbulkan korban jiwa, orang dipenggal lehernya, ditembak, dicaci maki, dikriminalisasi, dipenjara. Persoalannya adalah karena status surat yang terbit dari Badan Pertanahan. Baik, kita kembali ke pagar laut, Mas Mukri. Ini kalau Bapak Ibu sekalian ada yang memerlukan lahan dengan jumlah yang sangat besar, silahkan sampaikan pada saya. Akan saya carikan. Akan saya siapkan. Berapa? 10.000 hektar? Bukan meter persegi, hektar. 50.000 hektar? Biang keladi, saya sebut saja penjahat, saya nggak akan khawatir. Ya, siap tempur kami. KKP TNI AL dan nelayan mulai lakukan pembongkaran pagar laut guys. Di Tangerang, Banten pada ini ya 22 Januari Rabu kemarin. TNI Angkatan Laut sebut bisa menargetkan pembongkaran pagar laut sepanjang 5 km guys. Terus selain itu juga ada apa nih? Pagar laut terlihat Menteri KKP Sakti Wahyu ikut naik di tank tersebut. Sekarang jumlah personel kita 3 kali lebih banyak daripada pelaksanaan kemarin. Jadi kalau kemarin 2,5 kilo, ya hari ini karena mulainya dari siang, kalau di total 3 kali 7,5 minimal 5 kilo kita bisa bongkar. Faktor cuaca, kalau menurut BMKG pagi ini hujan, kemudian siang nanti berawan. Itu tapi tidak ada alasan buat kita untuk melaksanakan pencabutan nanti. Para oligarki kalian tidak! Kalian solid! Merampok negara, menyiksa rakyat! Kita berdua, semangat Pak. buat cucu kita. Kalau kita udah sengsara, apalagi cucu kita. Jangan. Saya pikir ini brutal, terlalu dolim. Polemik pagar laut misterius di Tangerang kembali menyita perhatian. Khalid, seorang nelayan asal Kronjo, Tangerang, dengan lantang menyuarakan keluhannya terhadap pemerintah yang ia nilai tidak berpihak kepada rakyat kecil. Pagar laut sepanjang 30,16 km yang muncul di perairan Kronjo diduga berkaitan dengan proyek strategis nasional Pantai Indah Kapuk, PIK. Khalid, yang hidupnya bergantung pada hasil laut,
merasa terhimpit oleh kehadiran proyek-proyek besar ini. Ia mengungkapkan bahwa korporasi yang terlibat dalam proyek tersebut menggunakan taktik licik, mulai dari menguruk lahan warga hingga memberikan uang muka tanpa kejelasan. Dalam pernyataannya, Khalid bahkan menyinggung nama mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, terkait situasi yang ia dan rekan-rekannya alami. Ia menyindir kebijakan yang menurutnya tidak memihak nelayan dan memperparah kondisi ekonomi masyarakat pesisir. Ini bukan soal nelayan saja, ini soal keadilan. Waduh guys, menurut pendapat kalian gimana setelah melihat berita yang satu ini guys? Waduh, ngeri banget ya, laut bisa dikasih ini ya. Waduh guys, aduh, emang ya semakin ini aja ya, semakin gila ya. Tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah hadir dan jangan lupa bantu subscribe Kelvin dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you guys.